Imam Abul Hasan Asy'ari 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, bahkan menjadi da'i Mu'tazilah yang mendakwahkan mazhab Mu'tazilah. Lama-lama beliau sadar, ini Mu'tazilah liberal ini. Semua ditundukkan kepada akal. Ayat Quran harus masuk akal. Kalau gak masuk akal ditakwili. Hadis harus masuk akal. Kalau gak masuk akal ditolak. Agama harus aklani, harus mafahim aklaniyah. Karena agama itu harus masuk akal, maka dalil-dalilnya pun harus rasional, kata Mu'tazilah. Maka Imam Asy'ari lama-lama khawatir kalau dia menjadi liberal. Imam Asy'ari istikharah berulang kali, ketemu mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, keluarlah kamu dari mazhab kamu, dirikan mazhab sendiri. Kemudian beliau mendeklarasikan diri di Masjid Basrah. Wahai masyarakat, wahai saudara-saudara sekalian, semua tahu siapa saya tokoh Mu'tazilah. Mulai hari ini saya keluar dari Mu'tazilah, akan saya bentuk mazhab sendiri yang saya namakan Ahlus Sunnah. Belum wal Jamaah, belum. Nanti wal Jamaah Imam Sanusi yang nambahi wal Jamaah. Ahlus Sunnah. Kita kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mazhab Asy'ari itu berdasarkan Quran dan hadis dan akal. Pada Quran nomor 1, hadis nomor 2, akal nomor 3. Kalau Mu'tazilah akal nomor 1, Quran pun harus ikut akal. Kalau Mu'tazilah, Imam Asy'ari enggak. Quran nomor 1, hadis nomor kali, akal nomor 3. Di antara mazhab Asy'ari yang terkenal adalah sifat 20. Apal mboten? Mana ibu-ibu, mana ibu-ibunya nih? Dari dulu. Apal mboten ibu-ibu? Sifat 20 apal? Sing wajib bagi Allah, sing mustahil 20, sing jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mubah, yang mustahil 4, yang mubah 1, berarti aqaid 50, aqaid 50. Yang heran, Imam Asy'ari sangat cerdas, ngopeni, membantu, ngopeni, pelihara awak-awak niki, kita-kita yang dipelihara, dididik oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mencetuskan, menetapkan sifat Allah nomor 1, sifat wujud. Di Qur'annya betul-betul. Ayo orang di Qur'an betul-betul. Innallaha wujud. Betul-betul. Kalau yang jawab ada berarti gak pernah baca Quran nih. Nanti baca Quran betul. Sering baca Quran betul. Kalau sering baca Quran, ayo cari, ada nggak ayat yang mengatakan Innallaha wujud? Betul. Sami'un basirun wonten, qadirun wonten, alimun wonten, tapi wujud wonten boten. Imam Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud nomor 1 bagi Allah. Sifat kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam malah belakangan, malah nomor sekian malah. Nomor 1 sifat wujud di Qur'annya boten wonten. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari dan beliau, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya jawab. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada dan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham orang ini? Kita ini sebenarnya ada. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini diadakan oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Anda paham? Jadi yang ada hanya Allah. Kita yang diadakan. Nah, supaya paham. Ada dhamir, kata ganti, pronoun. Ada 3. Anak, aku. Anta, engkau. Huwa, dia.
kata domir ya, 3. Silahkan dipakai. Ana Said, aku Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Yusuf, ana Abu Bakar, ana Zainab, ana Fatimah. Silahkan. Tapi nanti mati semua enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan, bukan aku Khalid, bukan aku Said, bukan aku Hasan, bukan Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali ana, aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham bukan? Aku Hasan, aku Ahmad, Abu Bakar, aku sudah nggak ada. Tinggal aku. Jadi la ilaha illallah maknanya la ana illa ana. Paham bukan? Nah, yang kedua anta. Silakan dipakai. Engkau Hasan, engkau Abdullah, engkau Abu Bakar, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Husain, engkau Fatimah, engkau Zainab. Mati semua tidak? Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada ente nggak ada kecuali anta. Yang satu itu anta Allah. Begitu pula huwa dia. Silakan dipakai. Dia Ahmad, huwa Khalid, huwa Hasan, huwa Fatimah. Mati semua. Tinggal huwa satu yang nggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia siapa? Jadi hakikatnya sebenarnya yang sebenar-benarnya aku Allah. Yang sebenar-benarnya engkau Allah. Yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini menggunakan pinjam. Ngerti betul pinjam? Milik. Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab. Berapa tahun pinjamnya? Terus aku Ahmad, aku Khalid, aku Abu Bakar. Mau berapa tahun pinjamnya itu? Ngomong aku itu. Jawab. 10. Berapa? Jawabnya benar. Terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah diambil lagi. Alhamdulillah. Terserah yang memiliki anak anta huwa, yaitu Allah. Maka sebagian tarekat namanya tarekat Syatoriyah, kalau zikir la ilaha illallah, kemudian naik Allah illallah, naik Allah, naik hu. Itu semua betul-betul menghilangkan masih Allah, kecuali yang diingat adalah Allah. Itu assalamualaikum. Maka Imam Asy'ari menetapkan dengan berani, di Qur'annya paling nggak ada, bahwa sifat yang paling nomor satu adalah sifat wujud. Paham boten? Ini namanya kita memahami akidah dengan adillah aqliyah. Jihad nomor satu ini agar diberi pemahaman kepada masyarakat berakidah dengan benar, dengan mantap. Coba takon semua orang Adam Asy'ari, ngerti orang seperti itu? Gak akan ngerti. Hanya di pesantren yang ngerti begini ini. Hanya di pesantren yang ngerti begini ini. Di luar pesantren nggak akan ngerti itu. Nah, monggo putra panjenengan di pesantren kan, insya Allah akidahnya ma'al ilmi, ma'al adillah, bukan hanya ikut-ikutan, tapi ma'al adillah. Kalau putra panjenengan di pesantren kan. Dia yang kedua adalah wa iqamatu syariatillah, melaksanakan syariat Allah. Sholat 5 waktu, zakat 25% atau 1 kintal dari 10 kintal, atau wudhu siji dari 40. Apalagi
puasa Ramadan, pergi haji, pergi umroh, itu dalam rangka jihad melaksanakan syariatullah. Adzan di masjid yang keras, yang enak suaranya, dalam rangka mensyiarkan agama Allah. Pengajian istighfar rame-rame dalam rangka mensyiarkan syariatullah. Itu jihad yang kedua. Oleh karena itu kita percuma kumpul banyak begini atau kumpul di alun-alun kalau tidak diniati untuk jihad di ajli sya'air Islam, berjuang demi meramaikan agama Islam. Mau sholawatan, mau istighfar, mau tahlilan, semua itu dalam rangka bi'alai kalimatillah. Itu dalam rangka jihad yang nomor 2. Yang nomor 3, wal qital fi sabilillah. Kalau ada yang nyerang, kita jangan diem, harus kita lawan perang. Paham betul? Kalau Indonesia diserang, kita jangan takut, lawan. Ketika pasukan Mika datang di Surabaya, di bawah komandan Brigjen Yusuf Malabi, Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa, man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Kodoh kalau demi agama. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, anteknya Belanda, mata-matanya Jepang, anteknya Jepang, bunuh. Tapi nggak kafir. Garis Basari nggak ngafirin orang, nggak ngafirin orang. Ada orang Islam itu jadi cecunguknya Belanda, jadi anteknya Jepang, bunuh, halal darahnya, tapi tidak kafir. Jadi kalau kita diserang, ya kita harus melawan dalam rangka mempertahankan hak kita. Itu jihad yang ketiga. Yang keempat yang paling penting lagi, wadaf udharari maksumin musliman kana aw ghairu muslim. Kiai biasanya maknanya teman kiai lan nolak kemenaratane wong kang direksa. Paham betul? Nolak kemenaratane wong kang direksa. Ya betul paham. Coba kalau saya ngartikan, siapa paham? Memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Masyarakat yang baik-baik, orang Pangandaran yang baik-baik, bukan penjahat, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan bos pijat, bukan koruptor. Kita lindungi, bukan pelaku kriminal, kita lindungi. Musliman kana au ghairu muslim. Kita tuin, Pak. Luar biasa enggak? Patuhin, Pak, luar biasa. Muslim atau non-muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu di Pangandaran, dan orang itu baik, bukan pelaku kriminal, bukan orang jahat, harus kita lindungi, hidup bersama di Pangandaran dengan aman dan nyaman. Memberikan perlindungan seperti itu termasuk jihad fi sabilillah. Beda kan kalau jihadnya Habib Rizik. Kalau kita justru memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, maksum, man asamallahu dima'al wa'malahu. Orang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan penjahat, bukan bos narkoba, bukan bos judi, bukan perusahaan masyarakat, bukan. Harus kita lindungi, hidup di Pangandaran bareng-bareng dengan kita, muslim atau non-muslim. Itu kata kita fatul bil it'ami. Semua masyarakat Pangandaran harus cukup mangan, cukup pangan, semuanya. Muslim non-muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Kewajiban pemerintah, Pak Wakil Bupati, menyediakan pangan yang mencukupi kehidupan masyarakat, seluruh masyarakat Pangandaran. Dan makan yang bergizi, makan yang sehat. Jangan nasi sudah basi digoreng, dikasih mecin, kasihkan ke anak sampean, dedel otaknya dulu, dedel. Makan yang bergizi, anak lawe, ikan mas, atau ayam, atau daging, ada sayurnya, ada minum jus. Itu namanya kita memberikan makan kepada anak istri dengan makanan yang bergizi. Faedah manfaatnya, minum susu, telur, madu, jahe merah. Itu dalam rangka memelihara kesehatan, untuk ibadah kalau sehat, untuk bekerja kalau sehat, untuk belajar ilmu kalau mau sekolah,
kalau sehat. Dah kewajiban pemerintah memberi kecukupan pangan kepada seluruh masyarakat Pangandaran. Ini merupakan jihad fi sabilillah. Kalau ada orang Pangandaran satu saja, bu muslim bu non muslim, mati kelaparan, ono wong mati ora mangan, sebabnya ora mangan, dosa semua ini, kita ini dosa semua. Ada orang mati nggak makan sebabnya kita dosa semua. Nomor 1 bupati dosa, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 4 Dandim, nomor 16 ketua NU. 16. Ya, fardu kifayah. Ada orang sama mati karena kelaparan, dosa semua kita ini, semua dosa. Jangan sampai ya. Mari kita bangun masyarakat yang cukup pangan, dan pangannya harus bergizi. Orang katanya Presiden Prabowo nanti akan ada makan siang gratis. Coba lihat, kita kawan. Kita akan ada makan siang gratis. Minum itu gratis, ini sudah berlaku di Iran. Di Iran memang ada program makan siang gratis. Di masing-masing sholat zuhur makan siang. Di tiap masjid, tiap musola, di tiap tempat-tempat sholat, kalau makan siang ramai. Ada orang yang sholatnya karena ingin makan gratis. Dalam rangka membangun masyarakat yang sehat, yang bergizi, harus cukup pangan. Sebenarnya adanya Bulog itu dalam rangka mencukupi pangan, tapi kadang-kadang Bulog sendiri malah merugikan petani. Waya panen malah impor beras, waya nggak ada beras malah dia sendiri menyimpan beras. Ini nggak benar ini. Bulog sebenarnya harus memperhatikan nasibnya petani, jual murah, beli mahal. Sebenarnya harus begitu. Pemerintah ini membeli dari petani mahal supaya untung petaninya, nanti dijualnya dengan murah. Itu kewajibannya Bulog sebenarnya. Prakteknya sulit banget. Ngawa itunya bikin Bulog seperti itu badan. Wal iksa'i, dan orang Pangandaran yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup pakaian. Pakaian harus cukup. Coba bayangkan, kita wajib sholat 5 waktu, wajib suci syaratnya. Syaratnya harus suci kan? Berarti kita harus minimal punya sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah 7. Coba jangan kalau kopiah cuma 1. Ke WC itu, ke pasar itu, ke sawah itu, gimana kira-kira? Atau punya sarung cuma 1, kemana-mana cuma 1, gak benar tuh, gak benar. Adanya syarat suci itu artinya agama Islam mengharuskan kita cukup sandang yang pantas, tidak harus mahal tapi yang pantas. Masya Allah. Ada ulama, ada wali malah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Dia namanya itu yang punya Hizbun Nasr Terkesadiliyah. Niku pakaiannya tiap hari ganti, mahal-mahal harganya, baunya harum. Pakaiannya terdiri Waldormil semeter 10 juta, baju dalamnya Pirkardin 7 juta. Masya Allah. Sepatunya Hermes 11 juta. Kacamata Cartier 85 juta, ikat pinggangnya Belly 7 juta, ikat pinggang. Tasnya itu Gucci 75, paling murah 75 juta. Ada 1,5 miliar Gucci itu. Bisa jadikan kan tasnya kan oleh tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Minyak wanginya Domalon 3,5 juta, atau Bodnain 4 juta, atau Bulgari 5 juta, atau Hospital 7 juta. Ngawani itu Pak, ngawani. Buat misi 50 gram. Nabi Muhammad ngendikan, aku cinta dari dunia ini 3. 1, sholat. Dunia yang aku senangnya adalah sholat. 2, istri. 3, minyak wangi. Kubilele min dunia aku salat. As-sholah wan nisa di istri. Jadi senang. Kesenangan dunia yang beliau senang itu sholat, istri, dan wangi-wangian, minyak wangi. Barang siapa habis makan bawang merah, kata Rasulullah, gak usah jamaah sholatnya.
Kalau kita di sini bukan bawang merah, jengkol. Apa itu artinya apa? Karena mementingkan wangi-wangian. Umat Islam harus harum baunya. Ayo, suatu ketika Syekh Syadzili ada yang tanya, beliau tuh rumahnya bagus, keretanya, kalau sekarang mobil lah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard atau BMW lah. Sebenarnya mobilnya kan Luxio, Denmark, loro kabel tumpahin loro kabel awalnya. Pembantunya 16, yang tukang sendiri, yang nyetrika sendiri, yang bersih sendiri, di dapur sendiri, 16 pembantunya. Syekh Syadzili, santrinya 6.000 ditanggung. Kiai nanggung santrinya, makan minumnya pakaiannya. Syekh Syadzili itu. Suatu hari ada yang tanya, tenang, bulan tenang. Syekh, panjenengan wali, bahkan wali kutub. Wali kutub ada 4 kan? Abdul Qadir Jilani, Abil Hasan Syadzili, Hasan Arifai, dan Ahmad Badawi. Wali kutub ada 4. Syekh Syadzili antum tuh wali, bahkan wali kutub. Kok penampilannya keren gitu? Nah, terus gimana? Kayak yang lain kok ngeprul. Jawab deh.